Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian melakukan pembiasaan terlebih dahulu, yakni mandi, berpakaian rapi, dan sarapan. Setelah itu kalian berdoa. Tidak lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda karena telah membantu kalian dalam belajar. Anak-anak, kita masuk pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada pembelajaran 1 ini, muatan pelajarannya ada IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Mari kita baca teks berikut ini dan pahamilah isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji pada padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahannya benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit-bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, untuk tugas IPA kalian pada hari ini yakni mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian temui di buku tema halaman 2 ya. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Nah, anak-anak, untuk ini Ibu akan jadikan sebagai tugas bahasa Indonesia yang pertama. Coba perhatikan. Untuk tugas bahasa Indonesia kalian yang pertama ini, yakni kalian membuat pertanyaan mengenai salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa memanfaatkan kata tanya seperti bagaimana, siapa, di mana, kenapa, kapan, dan lain-lain. Nah, Ibu akan memberikan contoh mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang tanaman padi. Yang pertama, bagaimana cara menanam tanaman
padi? Yang kedua, mengapa tanaman padi dijadikan makanan pokok di Indonesia? Yang ketiga, di mana kita bisa menanam tanaman padi? Yang keempat, apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Itu ya contoh pertanyaan-pertanyaan mengenai tanaman padi. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian telah membaca teks mengenai padi. Pada teks sebelumnya juga ada 3 tahap besar mengenai pertumbuhan tanaman padi. Pertama-tama, padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Selanjutnya, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, itu tadi adalah 3 tahap umum atau tahap utama pertumbuhan tanaman padi. Dari diagram ini, menurutmu bagian manakah yang paling penting? Mengapa? Dan apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jika penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Anak-anak, coba perhatikan. Di sini ibu memiliki 3 gambar. Amati gambar berikut. Yang pertama, ada gambar nelayan yang sedang menjaring ikan di laut. Yang kedua, ada gambar perkebunan di pegunungan. Dan yang ketiga, ada gambar persawahan, area persawahan. Dari gambar ini, yuk kita buat sedikitnya 5 pertanyaan yang berkaitan dengan gambar. 1. Apa saja pekerjaan yang ada di daerah pantai? 2. Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? 3. Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? 4. Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Dan kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Sekali lagi ibu ingatkan, dalam membuat pertanyaan kalian bisa memanfaatkan kata tanya, yakni apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ayo berlatih. Untuk pelajaran IPS, kalian silahkan membaca informasi tentang karakteristik 3 bentang alam Indonesia, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Dan untuk tugasnya, silahkan kalian mengisi tabel tentang karakteristik bentangan alam tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam bacaan. Lanjut, masih berkaitan dengan tugas bahasa Indonesia yang pertama ya. Tugas bahasa Indonesia kalian yang kedua masih mengenai membuat pertanyaan. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Contohnya adalah tadi ya, tanaman pilihan ibu adalah tanaman padi. Maka ibu membuat pertanyaan mengenai karakteristik alam tumbuhan padi hidup, yakni dataran tinggi. Maka ibu membuat pertanyaan mengenai dataran tinggi. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam.
apa, serahkan tugasnya ke ibu guru ya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan ibu mengenai pembelajaran 1 hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.